Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Selila Putri Rima dengan NIM 201401010104 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, di mana dengan mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah dan sekolah. Pada mata kuliah Al-Quran Hadis di sekolah dan di madrasah ini, di mana di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku, di mana materi ini terdapat dalam mata pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS pada semester 1. Nah, untuk pada pembagian materinya, di mana di sini saya akan pertama menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana bahwasannya Al-Quran itu menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qur'ana, yang berarti membaca atau bacaan. Al-Quran juga berarti sebagai bacaan yang sempurna, di mana kesempurnaan Al-Quran itu sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan yang pertama, dibaca oleh ratusan juta umat meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Yang kedua, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Yang ketiga, dipelajari susunan kata dan kosakatanya, dan juga makna kandungannya. Dan keempat, dan lain-lain. Sedangkan Al-Quran menurut istilah ini diartikan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Rasulullah SAW banyak menerima wahyu dari Allah baik secara langsung maupun perantara malaikat Jibril dan dibukukan. Akan tetapi dari demikian itu tidak disebut sebagai Al-Quran dan membacanya tidak dinilai ibadah. Dari kutipan di atas kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada pengertian mengenai hadis. Di sini hadis bisa juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surahul Azim. Yang mana artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah Al-Imran ayat 31. Hadis bisa juga dimaknai dengan sunnah, di mana selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Di mana hadis ini berasal dari kata hadatsa yang berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah, hadis itu adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan ataupun takrir dari Rasulullah SAW. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, baik dari tabi'in maupun dari para ulama. Nah, selanjutnya yaitu bagian B, keistimewaan dari Al-Quran. Sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Quran ini memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibandingkan kitab-kitab suci lain. Di antaranya, yang pertama yaitu adalah Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain sebagainya. Di mana juga ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat.
Al-Quran ini juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung di dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, dan keharusan menegakkan hak serta keadilan, dan juga berakhlak luhur serta berbudi mulia dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ke bagian 2 yaitu Al-Quran memuatkan kalam-kalam Allah yang dijadikan sebagai pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran itu memang dikehendaki Allah untuk kekal. Di mana dalam hal ini kewajiban kita sebagai manusia yaitu menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran itu musnah dan mengubah kemurniannya dari Al-Quran ini. Meskipun kita tidak mampu untuk menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, karena Allah adalah sebaik-baik zat yang maha menjaga. Untuk selanjutnya keistimewaan Al-Quran yang ketiga, di mana Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta ini yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Di mana dari sudut inilah maka kita dapat menyaksikan sendiri betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi apa yang kita temukan adalah memperkokoh serta merealisir kebenaran dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Selanjutnya fungsi keistimewaan yang bagian 4 yaitu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun yang untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Al-Quran dapat disiarkan kepada akal pikiran dan seluruh pendengaran sehingga dapat menjadi kenyataan dan perbuatan. Baik teman-teman semua, untuk selanjutnya setelah kita masuk kepada bagian mengenai keistimewaan Al-Quran, selanjutnya kita jelaskan pada pengertian mengenai hadis warisan Rasulullah SAW. Dalam hal ini, hadis itu memiliki kedudukan yang sangat penting setelah Al-Quran, di mana ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun dalam perjalanannya, hadis Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari pengertian sunnah inilah yang identik dengan hadis, meskipun beberapa ulama itu membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu kebiasaan yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini dibedakan menjadi yang pertama ada namanya hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua yaitu ada hadis fi'li, di mana perbuatan-perbuatan Nabi yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga yaitu hadis takriri, merupakan suatu keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak pula menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk bagian D mengenai fungsi Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran itu sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Dimana dalam hal ini fungsi Al-Quran itu secara garis besar dapat dikelompokkan. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Selanjutnya sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk umat manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Yang terakhir yaitu sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat.
selain dari fungsi Al-Quran ini, kita masuk pada bagian mengenai fungsi hadis itu. Adapun fungsi hadis secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan hadis, yang mana mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat dari Al-Quran memang merupakan ayat-ayat membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki peran yang mana, yaitu yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai merinci ayat Al-Quran yang masih global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir, yaitu membatasi keumuman ayat dari Al-Quran. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.